Jika kamu merasa seolah menanggung beban hidup sendirian, jika kamu merasa dunia seakan menjauh, jika kamu merasa tak ada yang mampu mendengar suara hatimu, selamat. Video ini ada untuk mengerti kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Abjad, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dimanapun kalian berada, Sobat Abjad semuanya senantiasa disehatkan oleh Allah SWT, lancar segala urusannya dan berkah segala rezekinya. Pah, rada belibet ngomongnya. Sobat Abjad, sudahkah kalian mendengar cerita tentang NW ini? Pasti gue yakin teman-teman semuanya sudah mengetahui karena kan belakangan ini lagi booming-boomingnya gitu kan. NW ini seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi ternama di kota Malang yang meninggal dunia dengan cara menenggak racun di samping makam ayahnya. Kisah NW ini begitu menyita perhatian warganet khususnya di Twitter. Pasalnya, meninggalnya NW ini disinyalir karena depresi atas tekanan keluarga sang pacar yang ingin mengaborsi kandungan yang ada di dalam tubuhnya, yang pastinya itu adalah hasil dari si pacarnya NW ini yang bernama inisial enggak ya? Enggak deh, kita sebut aja namanya Randi. Emang bener ya namanya Randi ya? Ah, betul tuh namanya Randi. Meledaknya kisah NW ini bermula pada tanggal 3 Desember 2021 melalui akun Instagram @beritasurabaya.id yang memposting tentang seorang mahasiswi yang meninggal di samping makam ayahnya karena minum racun. Postingan ini mendapatkan atensi yang sangat tinggi nih di masyarakat sehingga banyak menimbulkan pertanyaan, apa sih penyebab si NW ini memutuskan untuk mengakhiri hidup di samping makam ayahnya? Timbul pertanyaan besar di situ. Dan di tanggal yang sama akun Twitter yang bernama @belauz, aduh ini nyebutnya apa nih? Bella WSZ, kita sebut aja Belauz, membuat tweetan nih. Ia mengaku bahwa ia adalah teman dari mahasiswi yang meninggal di samping makam ayahnya itu. Dan akhirnya cuitan ini viral dan menaikkan trending. Save Novia Widiasari. Dalam tweetannya, ia menyebutkan bahwa NW ini meninggal bukan sebab depresi ditinggal ayahnya yang meninggal beberapa bulan lalu, tetapi karena depresi yang disebabkan oleh pacarnya nih, si Randi ini. Kenapa Randi ini? Dalam tweetan yang disebutkan oleh @belauz dijelaskan bahwa NW pernah diperkosa oleh pacarnya ini dengan cara diberikan obat tidur, dan 4 bulan setelah kejadian ini ternyata korban hamil dan langsung melaporkan ke sang pacar kalau dia itu hamil. Untuk lengkapnya kalian bisa baca sendiri di berita yang sudah beredar. Singkat cerita, korban yang sedang hamil itu pun pernah dibawa jalan-jalan nih oleh sang pacar, dan ketika jalan-jalan itu dipaksa untuk minum obat yang akhirnya membuat janinnya keguguran. Dalam kondisi yang begitu lemah pasca keguguran, ditambah depresi yang disebabkan oleh perilaku sang pacar dan orang tuanya yang terus memberikan tekanan, pihak keluarga NW pun, ini maksudnya orang tua si sang pacar ya, pihak NW pun nggak memberikan support terbaik untuk NW. Bahkan dalam tweetan yang dituliskan @belauz ini ada tekanan dari pihak keluarga NW kepada dirinya karena sudah mempermalukan nama keluarga. Lu bisa bayangin nggak, lagi ada masalah diomelin pula, nggak disupport. Tweetan dari akun Twitter @belauz ini diperkuat dari cerita NW dalam tulisannya yang dibuat di sebuah situs bernama Quora dengan nama fake akun mungkin ya, Aulia Dinar Mara Putri R. Semuanya diterangkan tuh oleh NW dengan tulisan yang sangat menyayat hati. Dan untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca sendiri deh di Quora dengan nama akun Aulia Dinarma Putri R. Dari sini kita akan tahu nih kenapa NW meninggal di samping makam ayahnya. Karena ia merasa ayahnya lah yang dapat mendengarkan semua cerita-ceritanya, semua keluh kesahnya tanpa harus menyudutkan, bahkan tanpa harus menyalahkan. Nah, karena depresi yang begitu berat,
Akhirnya NW memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara meminum racun di samping makam ayahnya. Dalam kasus ini sang pacar ditetapkan sebagai tersangka dan diberikan hukuman 5 tahun penjara. Kalau ada yang keliru, tolong koreksi. Cerita kasus pemerkosaan dan kekerasan terhadap wanita yang berujung kematian seperti NW ini bukanlah yang pertama kali terjadi di bangsa kita Indonesia. Sudah banyak banget nih kasus serupa, seperti di tahun 2019 ada kasus NP itu ya, yang diperkosa dan dibunuh oleh kakak angkatnya di hadapan ibu asuhnya. Ditambah sederet kasus pelecehan seksual di tahun 2020, dan mungkin kasus NW ini adalah kasus pemerkosaan yang paling memeras emosi di penghujung tahun 2021 ini. Lantas, apa yang harus kita lakukan jika mengalami hal serupa dengan NW? Jika itu adalah kamu, dengarkan. Tanyakan ini pada hatimu. Adakah orang-orang terbaik yang bisa mendengarkan suara hati kamu? Yang bisa memeluk kamu? Yang bisa menangis terseduh-seduh ketika kamu cerita dengannya? Kamu butuh orang yang mendengarkan suara hatimu. Kamu harus temukan orang itu. Dan yang benar-benar peduli dengan cerita kamu dan keadaan kamu. Coba cari mereka itu di tengah keluargamu mungkin, sahabat terbaikmu, atau saudaramu. Ketika kamu telah menemukan orang itu, ceritakanlah isi hatimu. Tumpahkan semua emosimu. Kamu mau nangis, menangislah. Kamu ingin teriak marah, marahlah. Sehancur-hancurnya hatimu, dunia tidak akan pernah berhenti berputar untuk menyembuhkan lukamu. Luapkan semua emosi kepada orang yang kamu percaya mendengarkan semua emosimu itu. Sekali lagi, untuk kamu, ya, kamu harus ingat, ketika dunia melukaimu, janganlah larut dalam sedih. Karena Tuhan selalu menitipkan penyembuh untukmu. Kita mungkin gak pernah ketemu, gak pernah bertegur sapa, gak pernah ngobrol. Tapi untuk kamu, coba deh, dengarkan ini. Apakah kamu memiliki keluarga, saudara, ataupun sahabat terdekat kamu yang saat ini terlihat murung seperti memendam masalah? Jika ada, ayo lihat dia. Ayo kita perhatikan dia dan ayo support dia. Hadirlah dan jadilah pelindung mereka. Mungkin curhatan mereka bagi kita amat sangat membosankan. Tapi bisa jadi telinga dan perhatian kita akan menjadi penyelamat bagi hidup mereka. Yuk, sama-sama kita berjuang dan katakan stop kekerasan pada wanita. Jangan biarkan cerita NW ini terulang pada orang terdekat kita. Salam dari kami, tim Abjad Media.